Episode 21. Nino. Stefani menatap pria yang begitu sangat familiar di hadapannya itu. Seorang pria yang sudah cukup umur tapi masih terlihat tampan dan gagah. Aku sudah mengetahui masalahmu dengan putraku Alvin. Dan kamu telah mendapatkan ancaman dari papamu selama ini, ucap Stephen Austen. Stefani tidak berani menatap Tuan Stephen. Dia benar-benar takut melihat tatapan tajam dari orang yang sangat berpengaruh di kotanya itu. Aku akan menghubungi Max agar dia mau melepaskanmu. Soal papamu, aku akan menyelesaikannya. Jadi jangan meminta Alvin untuk bertanggung jawab dengan menikahimu, meskipun itu hanya sebagai perlindungan dari papamu, lanjut Tuan Stephen. Terima kasih Tuan. Tolong bantu saya agar tidak Jetty dinikahi oleh Tuan Max, ucap Stefani memohon. Reno akan mengurusnya. Kamu bisa bekerja padaku setelah sembuh. Jetty tidak perlu lagi takut dengan ancaman dan siksaan yang selama ini kamu hadapi, ucap Tuan Stephen. Kemudian dia pergi dari hadapan gadis itu. Saat Stefani akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba ada seseorang menahannya. Stefani, aku tahu semua masalahmu. Aku berjanji akan membantu keluar dari masalah itu. Tapi, jangan sampai libatkan Tuan Muda Alvin. Kamu mengerti, ucap seorang pria yang tidak lain adalah Anton. Anton, aku takut, ucap Stefani menatap pria yang sudah lama dikenalnya itu. Tenang saja, aku akan menolongmu. Tapi sekarang aku harus pergi mengantar Tuan Stephen ke kantor. Kalau dia ingin kamu bekerja di mansion itu lebih baik karena kita bisa selalu bertemu. Iya Anton. Terima kasih, jawab Stefani tersenyum. Jujur selama ini aku sangat merindukanmu Stefani, ucap Anton memandang wajah cantik gadis itu. Stefani hanya diam tidak menjawab. Jujur sebenarnya dia juga sangat merindukan pemuda itu. Tapi dia tahu bahwa dirinya saat ini sudah tidak pantas lagi dirindukan. Stefani sudah bukan gadis polos seperti dulu lagi. Bahkan dirinya sudah dijual oleh papanya ke beberapa orang untuk melunasi utang-hutangnya. Anton terlihat sedih melihat Stefani yang diam saja tidak menanggapinya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, ucap Anton kemudian berlalu dari hadapan Stefani. Anton, maafkan aku. Sebenarnya aku juga sangat merindukanmu, gumam Stefani saat Anton sudah pergi. Gadis itu menitikan air matanya melihat kesedihan pria yang dulu pernah bersamanya. Malam ini adalah malam pernikahan David dan Stella. Setelah pernikahan mereka dipercepat karena suatu alasan hingga akhirnya malam ini adalah malam yang ditunggu oleh saudari Alvin dan Ara itu. Ara menatap pengantin wanitanya dengan senyum yang lebar. Stella akhirnya bisa menikah dengan pria yang dicintainya selama ini. Selamat ya Lala. Akhirnya semua keinginanmu terwujud, ucap Ara. Iya Rara. Terima kasih berkat kamu juga aku bisa mempertahankan cinta ini. Meskipun dulu David tidak menyukaiku, jawab Stella. Siapa bilang David tidak mencintaimu? Justru aku melihat cinta yang besar di matanya untukmu sedari dulu. Tapi hanya saja dia gengsi mengakuinya, jawab Ara. Memang perjalanan saudarinya itu sangatlah rumit, seperti dirinya. Tapi akhirnya dia bisa mendapatkan cinta Alvin dan akan segera menikah sebentar lagi. Bahkan sudah ada benih cinta mereka di dalam perut Ara. Dulu tidak pernah dibayangkan kalau seandainya mereka adalah benar-benar saudara seayah. Karena rasa cinta Ara sudah tumbuh semenjak mereka tumbuh bersama. Kamu juga akan menjadi pengantin wanita sebentar lagi. Aku sangat senang kamu bisa menjadi saudariku yang sebenarnya. Ya walaupun kita memang saudara, ucap setelah terkekeh. Aku sangat bersyukur bisa diangkat anak oleh Daddy Stephen dan Mami Alea. Bisa tumbuh bersama kalian membuatku, kehidupanku terasa lengkap. Apalagi dengan hadirnya buah cintaku bersama Alvin, ucap Ara. Jaga baik-baik calon keponakanku ini. Aku juga ingin bisa segera menyusul kalian. Ara memeluk Stella, mengelus punggung saudarinya itu. Kudoakan mudah-mudahan segera menyusul, ucap Ara menyemangati Stella. Sedangkan di sisi lain, David dan Alvin sedang duduk berdua ditemani 2 kaleng bir dingin. Ceritakan padaku bagaimana kamu bisa menghamili saudarimu itu. Tanya David. Itu hanya sebuah kecelakaan awalnya. Ara berusaha menolongku ketika aku hampir sekarat akibat obat perangsang yang diberikan seseorang, jawab Alvin meneguk birnya. Wow, benarkah? Tanya David terkejut. Alvin mengangguk, lalu meletakkan bir itu di atas meja. Ara memberikan tubuhnya padaku. Aku juga tidak menyangka.
Karena saat itu akulah yang memohon. Demi Tuhan hanya sama Ara aku ingin melakukannya, jawab Alvan. Bagus sekali bro. Kamu memang lelaki sejati, ucap David menepuk bahu Alvan. Awalnya aku memberikan obat anti hamil padanya. Tapi ternyata Ara tidak pernah meminumnya. Awalnya aku takut kalau Daddy akan marah pada kami. Tapi ternyata Dad sangat mendukungku, jawab Alvan. Daddy Steve memang baik. Aku sangat menghormatinya. Bahkan Daddy terkenal sebagai pria setia terhadap istrinya, ucap David. Aku harap kamu juga setia pada Stella. Aku tidak ingin kamu menyakiti atau mengkhianatinya. Tenang saja kakak ipar. Aku tidak akan pernah menyakiti Stella. Dia adalah belahan jiwaku, cinta sejatiku. Kamu tenang saja, jawab David. Alvan tersenyum mendengar calon adik iparnya itu. Berharap penuh pada David atas Stella adiknya. Aku pegang janjimu itu, jawab Alvan meminum birnya kembali. Keesokan harinya, acara pernikahan David dan Stella digelar meriah. Banyak tamu penting datang dan memberi ucapan selamat. Ara dan Alvan saling memandang ketika David mengucapkan janji sucinya terhadap Stella. Kita akan segera menikah sayang. Dan aku ingin kita kembali ke London setelah menikah, membangun rumah tangga kita di sana, ucap Alvan. Iya sayang, tentu saja. Terima kasih ya, ucap Ara tersenyum. Terima kasih untuk apa? Tanya Alvan. Terima kasih karena telah mencintaiku. Terima kasih karena telah mengizinkanku mengandung anakmu. Terima kasih juga karena tidak pernah mengeluh saat kamu mengalami morning sickness, jawab Ara panjang lebar. Alvan menarik pinggang Ara untuk mendekat ke tubuh Alvan. Mengelus perut datarnya dengan lembut. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih padamu sayang. Terima kasih karena telah menerima cintaku ini. Terima kasih karena mau mengandung anakku, ucap Alvan mencium pucuk kepala kekasihnya itu. Alvan, ini di tempat umum. Seru Ara yang merasa malu dilihat oleh banyak orang. Tidak apa-apa sayang. Aku tidak peduli, jawab Alvan menarik bahu Ara dan memeluknya dari samping. Pria itu begitu memuja sang calon istri. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari podium. Stella yang saat itu bersiap-siap akan melemparkan bunga yang ada di tangannya melihat ke arah Ara. Ayo kita mendekat, ucap Alvan. Ara dan Alvan berjalan mendekati kerumunan yang sudah bersiap-siap menangkap bunga itu. Stella sudah melemparkan bunganya menghadap belakang. Saat Ara akan mendapatkan bunga itu, tiba-tiba ada seseorang yang lebih dulu menangkapnya. Stefani, gumam Ara. Bersambung.